Kisah perjalanan hidup, lika-liku kehidupan, kesaksian dari tiap-tiap insan tersaji di sini. El Shaddai Podcast. El Shaddai Podcast. El Shaddai Podcast. 91.3 Al Shaddai FM, Spirit for All Nations. Selamat minggu malam keluarga Al Shaddai dan minggu malam kamu. Sampai jam 9 nanti ditemenin suaranya Jericho Neo Yoga bersama Karina ya di program Al Shaddai Podcast. Mantap. Kali ini keluarga Al Shaddai seperti yang udah dia bilang tadi ya. Kamu dulu. Oke ya, ada Verina ya, Verina YHR. Apa sih YHR? YHR tuh nama lengkapku. Iya, siapa? Panjang ya, jadinya nanti Panjang. kayak rel kereta api. Oke, langsung aja deh keluarga Asia deh. Ini jadi kau kenalin, Verina, silakan perkenalkan diri kamu. Oke, salam kenal semuanya. Nama aku Verina, dari Solo, usianya 24 tahun. Kesibukannya kerja. Kerja lah ya. Ya, kerja lah. Bukan dikerjain sih yang pentingnya. Oke, siap. Oke, Verin ya. Iya, Verin. Tinggal di Solo dan emang orang Solo ya. Betul banget. Selain ada kesibukan kerja, sudah tergabung di dalam kelompok sel pelayanan. Kalau kelompok sel udah, pelayanan juga udah. Oh, puji Tuhan. Terus tinggal di mana nih by the way di Solonya? Tinggalnya ini sih aku kebetulan ke kos di dekat Solo Paragon. Lah kau orang Solo tapi ngekos di Solo? Iya dong. Ya, kenapa bisa begitu? Barangkali ada cerita setelah itu ya keluarga Al Shaddai. Oke, jadi kamu tetap dengerin Al Shaddai Podcast barengan Jericho juga Verina. Oke, keluarga Shaddai, kamu masih dengerin suaranya Jericho Neo Yoga bersama Verina YHR ya. Iya, Gak usah dipanjangin ya, biar jadi misteri gitu aja lah Ver ya. Benar banget. Oke, Verin, udah masuk di akhir tahun 2021. Yes. Juga di akhir pekan juga ya, kan ini hari Minggu ya. Benar banget. Momen-momen Natal ya baru aja kita lewati ini ya. Nggak berasa ya. Iya, bener sekali. Udah Natal lagi aja nih. What is Christmas in your mind? What is Christmas ya? Buat aku Natal itu adalah titik dimana jadi lahir kembali. Jadi titik pribadi yang baru. Kalau di aku sih kayak gitu. Jadi Natal tuh karena udah mengikuti sepanjang tahun nih, jadi dimana Natal tuh ya titik balik untuk jadi pribadi yang lebih baru lagi, lebih penuh lagi, lahir kembali. Lahir kembali ya. Betul banget. Seperti yang sedang kita peringati juga bahwa Natal ada memperingati kelahiran Yesus. Benar. Enggak cuman bagi orang Kristen bahkan ya, tapi Yesus lahir di dunia menjadi juru selamat umat manusia. Yes. Nah, ada nggak sih salah satu atau beberapa boleh deh pekerjaan Tuhan yang ya pekerjaan Tuhan nggak ada yang nggak keren lah ya. Benar. Ada pekerjaan Tuhan apa yang sempat atau pernah telah terjadi dalam kehidupan Verin di momen-momen Natal seperti ini? Oke, jadi untuk pekerjaan Tuhan di Natal nih, aku Verina ini mau menceritakan tentang pekerjaan Tuhan yang luar biasa di Natal 2020 nih, Jar. 2020 ya? Kemarin banget nih tahun kemarin. Baru banget. Dimana kan udah tau lah ya 2020 tuh masa-masa yang sulit lah buat kita semua. Sejarah baru dunia. Bener. Dimana kita ya nggak bisa kemana-mana, kita nikmatin Natal nggak seperti tahun-tahun yang sebelumnya gitu. Tapi Verina percaya sih itu benar-benar titik yang luar biasa banget yang terjadi, walaupun sejarah baru dan juga termasuk sejarah baru juga buat Verina. Karena sepanjang 2020 dari awal sampai akhir bisa dibilang banyak banget hal-hal berat, up down and shake ya. Iya, goyang dong. Up and down and shake. Lanjut Bu. Oke. Jadi di situ tuh dimana Verina itu resign di kerja di 2020 dan memutuskan resign tuh berat banget sebenarnya, karena mungkin banyak omongan ya yang bilang kok resign sih padahal di masa seperti itu. Bahkan yang lain dikeluarin loh. Kamu resign. Di situ adalah titik saat aku juga sambil ada usaha online dan puji Tuhan emang di titik itu mulai pertengahan 2020 tuh mulai agak naik di situ, di sekitar bulan Agustus lah. Dan di situ aku malah memilih resign. Udah izin mama juga, dan mama ya
ya udah nggak apa-apa. Bersyukurnya mama sih selalu support aku Supportnya. gitu. Nah setelah resign aku mulai jalanin bisnis itu, mulai jalanin usaha online Verina, dan akhirnya di akhir 2020 setelah Natal itu Tuhan tuh sumpah sih keren banget, bener-bener berkatnya tuh keren banget. Di saat yang Verina tuh ngerasa kayaknya nggak bisa deh nih Tuhan, nggak mungkin deh, nggak mungkin ini bertahan lama, gitu. Nggak mungkin ini, ya udah paling segini-segini aja gitu. Tapi emang cara Tuhan tuh buat kasih kita berkat, buat kita memelihara kita tuh bener-bener luar biasa sih dia. Jadi di setelah Natal akhir 2020 itu bener-bener Verina dapat kenalan relasi yang banyak banget, yang bisa mengembangkan usaha lagi, yang juga makin secara finansial bisa dibilang Verina tuh dulu-dulu tuh orang yang sangat boros, super boros, super duper boros ya. Mungkin kayaknya dikasih 1M bisa habis gitu ya. Waduh. Buat apa tuh? Iya, buat ngepet. Salah dong. Jadi bener-bener boros banget nih Verina nih, bener-bener asli lah. Kayaknya mau dibelanjain apa aja bisa lah. Tapi kemudian Tuhan tuh kasih titik balik tuh yang luar biasa. Aku juga jadi pribadi yang bener-bener berubah. Pribadi yang lebih menghargai uang lagi. Iya. Dengan dulu aku sama sekali nggak menghargai uang. Pribadi yang lebih dewasa dalam mengambil keputusan. Nah, di situ terbukti sepanjang 2021 setelah Natal itu Verina benar-benar bisa mengatur finansial dengan baik, sampai bisa punya tabungan yang mungkin lumayan, dan bisa mencapai goals-goals yang sebenarnya nggak mungkin sih seorang Verina bisa meraih goals itu, tapi nggak mungkin. Tapi Tuhan tuh kerjanya luar biasa banget setelah Natal itu. Waduh, jadi there was some goals ya, finally ada goals yang nggak mungkin deh. Ampun, nggak mungkin ini kalau Verina yang ngerjain sendiri kayak nggak mungkin deh. Ini Tuhan banget sih ya. Banget. Apa aja sih goalnya? Tetapi Al Shaddai Podcast. Keluarga Shaddai, you're still listening to the 91.3 Al Shaddai FM Spirit for All Nations bersama Jericho juga Verina di Al Shaddai Podcast. Keluarga Shaddai, kamu juga bisa nontonin kita berdua ya, Ver ya? Yes. Kalau kamu cuma lewat radio kan cuma dengerin suaranya doang. Nah, kalau kamu pengen tahu Jericho yang mana sih, Verina yang mana sih? Kalau mungkin kamu Jericho udah bosen ya. Kali ini Jericho sama Verina. Kalau kamu pengen tahu Verina, barangkali kamu juga merasakan hal yang sama atau mengalami cerita kisah yang relatif sama dengan Verina atau teman-teman narasumber LCD Podcast yang lain, kamu bisa langsung aja nonton ya di YouTube-nya LCD FM di LCD FM Station 9130. Cari di YouTube ya. Jangan lupa di subscribe, like, dan share ke teman-teman kamu. Karena jadi berkat itu sederhana, Verina. Sesederhana memberi subscribe, like, dan share. Alright, ini keren gak tuh? Keren dong. Karena Tuhan maha keren. Nah, boleh dong ceritain tadi nyampe apa sih ceritanya? Goals ya? Goals. Boleh diceritain salah satu atau beberapa goals yang terjadi karena Tuhan maha keren. Silahkan. Oke, jadi Verina tuh punya goals di 2021 untuk gak apa-apa nih ya diceritain. Asik. Jadi tuh pertama Verina tuh pengen banget ada rumah sendiri. Ada rumah sendiri, terus punya tabungan juga, dan kasih hadiah mama. Oke. Spoilernya gitu ya. Oke. Jadi yang pertama habis Natal itu sepanjang 2021 udah nabung, udah segala macam, akhirnya bisa kasih, kebetulan handphonenya mama tuh rusak. Nah, namanya mama ya lebih pilih nyukupin anaknya lah ya daripada beli handphone gitu. Akhirnya di situ Verina bisa kasih hadiah handphone mama sih, dan mama langsung nangis di situ di 2021 setelah Natal itu. Itu mama langsung nangis ya, langsung terharu gitu. Akunya tuh mau nangis tapi aduh gitu. Menahan nangis ya. Anak yang berbakti ya, puji Tuhan. Iya, puji Tuhan banget. Kalau nggak Tuhan sih nggak bisa sih aku sampai di titik itu. Terus kemudian ngobrol sama mama, akhirnya memutuskan untuk kita mau beli rumah sendiri. Kita beli rumah sendiri, kita ambil KPR dan lain-lain. Dan puji Tuhan modalnya ada, buat cicilannya juga ada. Dan itu titik yang sampai sekarang pun aku I cannot believe this gitu.
kayak Tuhan tuh emang luar biasa banget bekerjanya gitu, nggak pernah disangka-sangka, nggak pernah dipikirkan, di luar nalar banget. Umur segini Verina udah dapet titik itu gitu. Habis ini jadi amin. Amin. Dan punya goals juga yang ketiga itu kebetulan aku dulu pernah ada di hubungan yang toksik. Dan di 2021 aku pengen banget itu tuh lepas, benar-benar yang lepas, ikhlas dan nggak kepikiran lagi. Kayak jadi di sepanjang sebenarnya yang sama pasangan itu udah putus lama sih. Tapi ya bahasa kerennya apa ya, gondeli gitu. Gondeli, what is gondeli in bahasa Indonesia? Iya, masih itu ya, masih kayak belum move on, pegangin terus gitu ya. Di 2020 tuh masih, sebenarnya putusnya udah dari 2019. Tapi 2020 tuh kayak masih gondeli, jadi kita masih berhubungan tapi kayak pacaran tapi nggak pacaran ya. Dan itu toxic sih, itu gengges banget ya, ganggu banget ya. Terus dan kenapa toxic, karena harusnya pasangan tuh kan growing up together, tapi kita tuh getting hearts each other gitu lah. Oke, menarik ini, menarik. Ya, jadi aku percaya sih bahwa barometer sehat atau enggaknya hubungan itu ada atau enggaknya pertumbuhan. Selama kita berhubungan sama siapapun ya, enggak melulu tentang relationship, let's say pacaran gitu, enggak melulu gitu ya. Maksudnya, jadi aku juga ya terlalu kerdil kalau setiap kali kita ngomong tentang relationship, tentang kasih, tentang cinta, melulu tentang pacaran ya, apapun hubungan itu. Dan kebetulan emang ini ceritanya tentang ya relationship ya, between a man and a woman gitu kan ya. Jadi memang gitu sih. Terus ya nggak ngerasa bertumbuh, nggak ngerasa tapi malah getting hurt ya. Iya, getting hurt is other, saling menyakiti ya, gitu. untuk apa nggak sih gitu. Yeah. Tapi Varian tuh masih nyangkal Tuhan tuh aku maunya dia gitu. Aduh bucin. Aku maunya dia, kalau nggak dia nggak mau gitu. Tapi ya itu setelah Natal itu, setelah aku juga banyak berdoa kan di sepanjang sepanjang tahun, sepanjang akhir tahun tuh kayak tiba-tiba aja nih dia kayak dapat ledakan di hati, kayak dapat jawaban di hati, kayak Tuhan tuh bilang kamu tuh percaya sama Tuhan gitu, percayalah sama aku gitu. Tuhan tuh kayak ngomong gitu ke Verina. Akhirnya setelah itu langsung lah Verina tuh langsung tegas gitulah ke dia, udah kita nggak usah, udahlah nggak usah saling berhubungan, kontak dan lain-lain gitu. Ini udah nggak bisa di apa-apakan lagi, nggak bisa dijalani lagi. Jadi ya udah buat apa gitu. Dan kagetnya Verina tuh di situ benar-benar langsung lega, ikhlas, dan ya udah nggak galau-galauan gitu. Kayak benar-benar langsung lepas aja gitu. Dan akhirnya menjalani 2021 tuh dengan ya udah dengan positive vibes, dengan nggak galau-galau tentang dia. Padahal tadinya 2020 tuh galau banget, galau-galaunya minta ampun gitu. Parah ya, galaunya parah. Setiap hari. Pecah banget galaunya. Pecah gitu. Ya. Tapi ya udah dilepasin gitu aja sama Tuhan. Padahal Tuhan cuma bilang percaya sama aku gitu. Tapi ketika Verina percaya ya udah sesimpel itu gitu loh, segampang itu Tuhan membukakan. Iya, bahkan itu setelah tadi ceritanya ambil rumah ya. Jadi awal 2021. Bener. Setelah bener-bener Natal 2020 kan. Jadi kan yang resign jadi dari pekerjaan yang lama, terus jadi Mbak all shop. Mbak sis all shop. Terus puji Tuhan bisa ngadu mama, bisa let's say KPR dan lain sebagainya. Terus dibebasin dari let's say toxic relationship, dan sekarang udah semakin bertumbuh dong. So my next question is gimana sekarang setelah mengalami satu buah perubahan yang setelah momen itu ya, setelah momen Natal itu sama yang sekarang, gimana Fer? Beda banget sih. Dan Verina ngerasa emang bener itu tadi lahir baru. Jadi pribadi yang benar-benar dewasa juga secara pikiran, secara dalam mengambil keputusan juga jadi lebih dewasa. Nggak seperti dulu yang kayak masih mungkin bisa dibilang terlalu childish dalam mengambil keputusan, masih terlalu percaya sama kekuatan diri sendiri banget gitu, nggak terlalu percaya sama kekuatan Tuhan gitu. Tapi abis 2021 tuh ya udah percaya aja Verina sama Tuhan gitu. Intinya aku jalani tanggung jawabku, jalani tugasnya Verina, ya udah Tuhan bekerja. Bener. Bahkan ya itu sih, mungkin emang karena kalau kita udah dapetin Tuhan ya, kita udah nggak butuh siapa-siapa lagi. Because God is enough, ya kan? Tuhan itu cukup.
Ya emang gitu sih ya. Kalau Jericho sendiri, malah saya yang curcol ya nih. Curhat Apa aja ini? dong, asik dong. Bener sih, maksudnya gini, ketika kita sudah menemukan wajah dan hatinya Tuhan, kita kayak udah nggak butuh nyari perhatian sama cari muka ke manusia gitu kan. Bener, itu kan? yang jadi bikin aku dari udah satu tuh lebih damai. Enteng gitu lah ya. Bener. Terus, and then what's next? Ada pekerjaan Tuhan keren apalagi? Nih excited nih Jericho nih. Harus dong ya, excited banget. Tuhan kan keren banget. Iya. Kalau kita semua itu keren banget. Jadi ya kalau di aku di Verina so far di segi finansial, segi kepantangan pikiran dan juga segi dalam berhubungan dengan manusia. So far itu sih yang paling menonjol. Yang paling menonjol ya. Terus ada nggak sih mungkin masih di momen Natal ya, atau mungkin beda sama yang 2020 tadi, so kayak ada nggak satu momen Natal yang bener-bener itu menyentuh hatinya Verina banget sampai Natal ini nih keren nih, atau mungkin bisa diceritain gimana bener-bener vibes-nya saat itu, saat bener-bener ngalamin setelah ambil keputusan dari resign itu, what did you really feel? Can you share it? Sebelum memutuskan itu semua, itu sempat nangis luar biasa. Itu benar-benar nangis yang luar biasa, yang kayak ya itu tadi kayak enggak Tuhan, masa sih gitu melakukan, masa sih Tuhan yakin nih kayak gini nih harus seperti ini gitu. Tapi setelah aku nangis dan benar-benar fokus aja gitu, ya udah langsung Tuhan tuh kayak gitu loh, ini loh gitu. Ya itu sih yang aku rasain, langsung lakuin itu yang aku rasain dari itu. Iya sih, jadi emang udah dapat turning point-nya sama Tuhan yang benar-benar ngalamin turning point, dan ya mau apa lagi, udahlah goodbye, yang udah yang nggak bikin aku berkembang, yang nggak bikin Verina bertumbuh, ya udahlah ya aku mau bertumbuhnya sama Tuhan. Dan seterah Tuhan ya, maksudnya ke depan terserah ya, maksudnya terserah Tuhan ke depan seperti apa. Bukan, kadang emang gini sih, kadang emang harus diizinkan bahwa Tuhan menghancurkan rencana kita supaya rencana kita tidak menghancurkan kita. Benar. Tuhan menghancurkan hubungan kita supaya hubungan kita tidak menghancurkan kita, Verina, gitu sih. Ada hal-hal yang kadang emang ada salah satu kutipan nih, bukan hal, ada salah satu kutipan yang bilang begini, Tuhan, udahlah Tuhan aja yang atur, soalnya kemarin aku yang ngatur berantakan. Iya. Ngalamin nggak sih? Iya, benar, namanya manusia ya. Kita bisa aja merencanakan yang baik-baik, yang menurut kita baik, tapi menurut Tuhan enggak, itu mungkin belum baik buat kamu gitu. Jadi Tuhan, ini rencanaku yang baik buat kamu. Itu yang Verina dapat sih. Oke, mantap nih. Oke nih, boleh minum dulu ya, kita mau jeda dulu. Habis ini masih ada satu segmen lagi, Keluarga El Shaddai. Kamu masih mendengarkan Jericho nih juga bersama Verina di El Shaddai Podcast. Tunggu satu segmen lagi ya. 91.3 El Shaddai FM Praise and Worship Station. Waduh. Udah bisa gantiin belum dia? Jangan dong. Jericho nggak ada gantinya. Oh iya bener lah, nggak tergantikan lah kalau Jericho ya. Susah nih kalau pun terganti. Iya jangan dong. Verina jadi Verina. Ya, bener, jangan jadi Jericho. Jadilah diri sendiri. Oke, Verin. Dan keluarga El Shaddai nih, kita udah berada di ujung El Shaddai Podcast edisi hari ini ya. Yep. So Ver, if you are mau ngomong apa sih jarang nih. Kalau ada kesempatan nih, ini jadi kasih kesempatan buat Verin untuk encourage keluarga El Shaddai untuk apa tadi selain encourage kok jadi grogi ya. Soalnya emang pekerjaan itu ini tuh luar biasa sih. Bener-bener luar biasa sih. Sampai nggak bisa berkata-kata. Betul. Ya, what do you wanna give to keluarga El Shaddai untuk encourage kita? Kalau dari Verina untuk keluarga El Shaddai sih, simpelnya sih mungkin gini, fokus aja sama Tuhan. Yes. Lakuin tugas kamu, lakuin bagian kamu, biar Tuhan tuh yang bekerja. Melalui kamu atau melalui tangan orang lain atau apapun itu. Jadi ya udah fokus aja sama Tuhan, nggak usah fokus sama yang lain, nggak usah fokus kayak Tuhan nanti ini gimana, Tuhan ini nanti
bisa nggak atau apa gitu, nggak usah. Fokus aja sama apa yang mau kamu kerjakan buat Tuhan dan tunjukin gimana cintanya kamu sama Tuhan. Siap. Gitu. Tunjukin cintanya sama Benar. Tuhan ya. Kita punya Bapak yang keren banget loh. Masa nggak kita tunjukin sih gimana cintanya kita gitu. Lebih-lebih kita menjadi perpanjangan cintanya Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, untuk kita bisa saling menguatkan ya, saling membangun, saling mendukung satu dengan yang lain, mencapai pertumbuhan. Let's say kembali lagi pertumbuhan ya. Growth, pertumbuhan bareng-bareng teman-teman seiman, bareng-bareng para pengikut Kristus yang people can see Christ through us. Yes, Ya. benar. Ya, Benar banget. menjadi perpanjangan cintanya Tuhan. Jadi orang-orang yang lihat kita seperti ngelihat Tuhan. Orang-orang yang sedang bersama-sama dengan kita seperti merasakan kasihnya Tuhan. Benar kan? Ada salah satu kutipan dari salah satu hamba Tuhan gitu di sosial media. Dia bilang seperti ini. Ada seseorang yang nanya sama dia bahwa aku tuh pengen sih sebenarnya membalas cinta kasihnya Tuhan. Caranya gimana sih? And then the pastor answered bahwa kasih Tuhan itu nggak bisa dibalas. Mau dibalas pakai apa loh? Orang kita ini kepunyaannya Tuhan. Mau dibalas pakai apa? Seluruh semesta ini miliknya Tuhan. Lalu kemudian beliau ngomong lagi bahwa yang bisa kita lakuin adalah meneruskan kasihnya Tuhan ya. Bertahan di dalam kesesakan, menjadi teman di dalam kesukaran, menjadi sahabat di dalam kesukaran. Dan di situ Jericho percaya, Ferin juga pasti percaya, di situ nama Tuhan disenangkan. Benar. Nama Tuhan dipermuliakan. Haruslah. Ya. Jadi buat keluarga LCD juga yang kalau kamu juga sedang mengalami seperti apa yang tadi Ferin alamin tentang finance, tentang relationship, mari kita bersama-sama ya merenungkan apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kalau mungkin kita bisa nemuin salah satu kejadian atau hal yang buruk yang terjadi dalam kehidupan kita, coba deh. Ada banyak alasan untuk kita bisa mengucap syukur ya. Kita bernafas masih pakai hidung kita sendiri, nggak pakai tabung, nggak pakai selang dan lain sebagainya. Ya pokoknya keren banget lah ya Tuhan itu juga salah satu kebaikan Tuhan yang luar biasa loh. Kadang hal-hal kecil yang nggak pernah kita sadari nggak sih. Kita kerja misalnya nih sampai keluar dengan selamat tanpa ban bocor lah, apa itu juga termasuk pekerjaan Tuhan yang luar biasa gitu. Betul, ini kan lagi musim hujan juga lah ya. Benar. Kita bisa menikmati sisa hujan tanpa harus kehujanan, itu enak banget. Nggak pulang-pulang basah gitu ya. Pulang-pulang nyampe rumah nggak usah basah. Karena emang gitu loh. Jer, udah sampai rumah? Iya udah Bu, gitu kan. Nggak kehujanan? Enggak. Padahal di sini tadi deras banget loh hujannya. Wah enak gitu kan ya. Petrikor itu enak banget. Salah satu karya Tuhan itu petrikor. Apa itu petrikor? Petrikor itu adalah bau tanah habis hujan. Enak banget sih, asli. Apalagi abis itu makan mie rebus. Waduh, apalagi ditemenin sama dia. Oke nih keluarga Alsyade ya, kalau kamu bener-bener rindu untuk membagikan kesaksian kamu, membagikan cerita pekerjaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kamu bisa gabung juga ya di Alsyade Podcast barengan Jericho setiap hari Minggu jam 8 sampai jam 9 sore, jam 8 sampai jam 9 malam di 91.3 Alsyade FM Praise and Worship Station. Kamu juga bisa nonton YouTube channelnya Alsyade FM ya, dicari aja di YouTube. Kamu bisa subscribe, kamu bisa like dan share ke teman-teman kamu, keluarga Alsyade. Atau kamu kalau pengen bersaksi boleh langsung ya WhatsApp di nomornya Alsyade FM di 085528227777. Alsyade Podcast hari ini udah selesai ya. Senantiasa semakin berkarya di dalam Tuhan ya Ferin ya. Amin harusnya. Oke. Benar banget. Oke, akhirnya saya temannya Ferin. Gitu ya. Iya, balas dong. Temannya Jericho. Oke, kita pamit ya. Tetap terus dengerin radio ini karena radio ini 24 jam memberkati ruang dengar kamu. Oh ya keluarga Syada, kalau kamu juga rindu, bener-bener rindu, kamu bisa datang ibadah di Gereja Keluarga Allah setiap hari Sabtu dan hari Minggu di KA Widuran, KA Paragon, juga KA Palur Plaza. Segala
jadwal dan agenda ibadah kamu bisa cek di www.gbka.org. Oke, kita pamit. Selamat minggu malam. Tuhan Yesus memberkati semuanya dan shalom. Tetap di El Shaddai Podcast. Bye, Ferin. God bless you. El Shaddai Podcast. El Shaddai Podcast.